Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sinta Aulia Permata Dewi dengan nomor induk mahasiswa 13026 dari kelas pendidikan fisika B 2019 FMIPA UNJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu materi kelas 12 SMA, yaitu tentang radiasi elektromagnetik. Adapun pokok bahasan pada kesempatan kali ini ada definisi dari radiasi elektromagnetik, lalu ada sifat dari radiasi elektromagnetik, lalu ada spektrum gelombang elektromagnetik, ada sumber radiasi, dan yang terakhir ada karakteristik dari radiasi elektromagnetik itu sendiri. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, cahaya tampak atau cahaya yang bisa kita lihat dengan menggunakan mata kita sendiri pada kehidupan sehari-hari itu adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Nah, setiap muatan listrik yang memiliki percepatan memancarkan radiasi elektromagnetik. Waktu kawat mengantar muatan sama dengan arus listrik. Nah, jika bergantung pada situasi, maka gelombang elektromagnetik dapat bersifat seperti gelombang ataupun seperti partikel. Jika sebagai gelombang dicirikan oleh kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. Nah, kalau dipertimbangkan sebagai partikel, mereka diketahui sebagai foton, dan masing-masing mempunyai energi yang berhubungan dengan frekuensi gelombang yang ditunjukkan oleh hubungan Max Planck, yang dimana hubungan Max Planck adalah E sama dengan Hf, yang dimana E adalah energi foton yang satuannya adalah joule, H adalah konstanta Planck yang besarnya adalah 6,26 dikali 10 pangkat min 34 joule second, dan F adalah frekuensi gelombang yang satuannya adalah Hertz. Nah, perubahan medan listrik dan medan magnet ditimbulkan dengan cara dua bola isolator bermuatan positif dan negatif digetarkan sehingga jaraknya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi getaran tersebut. Nah, perubahan medan magnet tersebut juga menimbulkan medan listrik. Timbulnya medan listrik ini ditandai dengan dipancarkannya gelombang elektromagnetik. Nah, cahaya mempunyai kesamaan sifat dengan radiasi elektromagnetik, terutama mengenai sifat penjalarnya. Cahaya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen listrik dan komponen magnetik. Interaksi gelombang elektromagnetik terjadi antara medan listrik dan gelombang elektromagnetik dengan gerakan elektronik dari sebuah materi. Nah, langsung saja. Tadi saya sudah sebutkan bahwa gelombang elektromagnetik dibagi menjadi dua sifat karena bergantung situasinya. Yang pertama ada sebagai partikel dan yang kedua ada sebagai gelombang. Nah, adapun jika radiasi elektromagnetik sebagai partikel, materi partikel memiliki sifat yang pertama ada radiasi elektromagnetik memiliki energi radiasi, yang dimana E sama dengan Hf. Lalu sifat partikel dari radiasi elektromagnetik ditunjukkan dengan efek fotolistrik, yang dimana E sama dengan Hf sama dengan E sama dengan Hc per lambda. Yang dimana E adalah energi foton yang satuannya adalah joule, F adalah frekuensi radiasi elektromagnetik yang satuannya adalah hertz, H adalah tetapan Planck yang besarnya adalah 6,26 dikali 10 pangkat min 34 joule second. Lalu C adalah kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu ada lambda yaitu panjang gelombang yang satuannya adalah meter. Jika sebagai gelombang, radiasi elektromagnetik memiliki sifat yaitu radiasi elektromagnetik mempunyai frekuensi atau F. Nah, jumlah osilasi lengkap yaitu jumlah osilasi lengkap atau jumlah unit panjang gelombang lengkap yang dibuat gelombang per detik. Nah, satu osilasi per detik sama dengan 1 Hz. Lalu yang kedua, energi radiasi atau power radiation.
Nah, radiasi elektromagnetik punya intensitas yang proporsional dengan energi radiasi, yaitu jumlah energi dari seberkas sinar yang melewati luasan tertentu per detik. Lalu yang ketiga ada difraksi. Bila seberkas radiasi elektromagnetik dilewatkan melalui celah sempit, maka akan terjadi difraksi. Nah, dalam difraksi terjadi perubahan atau pemisahan panjang gelombang. Nah, sedangkan panjang gelombang atau lambda yaitu jarak dari puncak ke puncak antara gelombang. Nah, lalu ada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum elektromagnetik adalah rentang radiasi elektromagnetik yang mungkin. Spektrum elektromagnetik dapat dijelaskan dalam panjang gelombang, frekuensi, atau energi per foton. Spektrum dari radiasi elektromagnetik dibagi menjadi 7 daerah atau bagian menurut panjang gelombang dan frekuensinya, yaitu ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Yang di mana sinar gamma memiliki panjang gelombang atau lambda sebesar 10 pangkat min 12 dengan frekuensi 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz. Sedangkan sinar X memiliki panjang gelombang atau lambda sebesar 10 pangkat min 10 meter dengan frekuensi sebesar 10 pangkat min 16 hingga 10 pangkat 18 Hz. Untuk ultraviolet, sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang atau lambda sebesar 10 pangkat min 8 dengan frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 15 hingga 10 pangkat 15 hingga 10 pangkat 16 Hz. Dengan untuk cahaya tampak sendiri, memiliki panjang gelombang sebesar 0,5 dikali 10 pangkat min 6 meter, dengan frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 15 Hz. Sedangkan untuk sinar inframerah atau infrared, memiliki panjang gelombang sebesar 10 pangkat 5 meter, dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 11 hingga 10 pangkat 14 Hz. Untuk gelombang mikro, memiliki panjang gelombang sebesar 10 pangkat min 2 dengan frekuensi gelombang 10 pangkat 9 hingga 10 pangkat 10 Hz. Dan yang terakhir ada gelombang radio, memiliki panjang gelombang 10 pangkat 3 meter dengan frekuensi gelombang sebesar 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 8 Hz. Nah, berdasarkan pemaparan saya, hubungan antara panjang gelombang dan frekuensi gelombang, yang dimana semakin pendek panjang gelombangnya atau lambdanya, maka akan semakin besar frekuensinya, sehingga warna radiasinya akan semakin besar juga. Bisa dibandingkan jika sinar gamma memiliki lambda atau panjang gelombang sebesar 10 pangkat min 12, tetapi frekuensi gelombangnya 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 25 Hz. Nah, jika gelombang radio, panjang gelombangnya itu lebih panjang, yaitu sebesar 10 pangkat 3 meter, tetapi memiliki frekuensi 10 pangkat 3 hingga 10 pangkat 8 Hz. Jadi, kesimpulannya adalah, semakin pendek panjang gelombangnya atau lambdanya, maka akan semakin besar frekuensinya. Lalu ada sumber radiasi. Sumber radiasi elektromagnetik berasal dari cahaya atau sinar matahari. Nah, spektrum cahaya matahari dapat diuraikan sebagai berikut. Seperti yang sudah disebutkan tadi, jika yang tidak tampak ada sinar kosmo, ada sinar gamma, sinar X, dan sinar ultraviolet. Lalu ada cahaya tampak, lalu ada cahaya tidak tampak lagi, ada ultrainfrared, ada gelombang mikro, gelombang panjang, dan gelombang radio. Berikut ini akan saya jelaskan sumber radiasi elektromagnetik berasal dari cahaya atau sinar matahari. Nah, yang pertama untuk gelombang radio. Frekuensi gelombang radio itu mulai dari 30 kHz ke atas dan dikelompokkan berdasarkan lebar frekuensinya.
Gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat-kawat penghantar. Gelombang radio ini dipancarkan dari antena dan diterima oleh antena pula. Lalu ada gelombang mikro. Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu di atas 3 GHz, yang dimana gelombang mikro juga dimanfaatkan pada pesawat radar atau radio direction and ranging. Radar berarti mencari dan menentukan jejak sebuah benda dengan menggunakan gelombang mikro. Nah, pesawat radar memanfaatkan sifat pemantauan gelombang mikro. Karena cepat rambat gelombang elektromagnetik, C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, sehingga posisi pesawat dengan cepat dapat diketahui. Lalu ada sinar inframerah. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi sebesar 10 pangkat 11 Hz sampai 10 pangkat 14 Hz atau daerah panjang gelombang 10 pangkat min 4 cm sampai 10 pangkat min 1 cm. Nah, sinar inframerah dihasilkan oleh elektron dalam molekul-molekul yang bergetar karena benda dipanaskan. Jadi setiap benda panas pasti memancarkan sinar inframerah. Nah, jumlah sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Lalu yang keempat ada cahaya tampak. Cahaya tampak sebagai radiasi elektromagnetik yang paling dikenal oleh kita. Nah, dapat didefinisikan sebagai bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia atau mata kita. Nah, kegunaan cahaya salah satunya adalah penggunaan laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz atau dalam daerah panjang gelombang 10 pangkat min 8 meter hingga 10 pangkat min 7 meter. Nah, matahari adalah sumber utama yang memancarkan sinar ultraviolet di permukaan bumi. Lapisan ozon yang ada dalam lapisan atas atmosfer lah yang berfungsi menyerap sinar ultraviolet dan menuliskan sinar ultraviolet yang tidak membahayakan kehidupan makhluk hidup di bumi. Lalu yang kedua ada sinar X. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dalam sebuah atom. Nah, sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz hingga 10 pangkat 20 Hz dengan panjang gelombangnya sangat pendek. Nah, tetapi sinar X ini mempunyai daya tembus yang kuat, dapat menembus buku tebal, bahkan kayu tebal, beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Kalau yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Nah, sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz. Nah, daya tembus sinar gamma itu yang paling besar, yang menyebabkan efek yang serius jika diserap oleh jaringan tubuh. Nah, untuk mendeteksi adanya sinar gamma dapat digunakan peralatan Geiger-Müller. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari radiasi elektromagnetik itu sendiri. Yang pertama ada dapat merambat di ruang hampa, lalu radiasi elektromagnetik merupakan gelombang transversal, lalu radiasi elektromagnetik mengalami pemantulan atau refleksi, lalu radiasi elektromagnetik mengalami pembiasan atau refraksi, lalu radiasi elektromagnetik mengalami interferensi, lalu radiasi elektromagnetik mengalami lenturan atau difraksi, dan yang terakhir radiasi elektromagnetik arah rambatnya tidak ditentukan oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, untuk mendalami pemahaman pada radiasi elektromagnetik ini, saya akan memberikan salah satu contoh soal yang dimana tentukan kuanta energi yang terkandung dalam sinar dengan panjang gelombang 6.600 Armstrong dengan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat meter per second dan tekanan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat min 34 joule second. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita gunakan rumus E sama dengan H dikali C per lambda. Maka E adalah yang ditanya dan
H itu sebesar 6,6 kali 10 pangkat min 34, lalu D itu sebesar 3 kali 10 pangkat 8, lalu lambdanya sebesar 6.600 kali 10 pangkat min 10. Nah, langsung saja angka tersebut dimasukkan ke dalam rumus dan dihasilkan sebesar 3 kali 10 pangkat min 19 Joule. Baik, sekian pemaparan yang dapat saya lakukan tentang radiasi elektromagnetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.